Yang selanjutnya adalah Bapak Abdul Qayyum Sahib Indonesia yang wafat pada 25 Agustus pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari Maulana Abdul Wahid Sumatri yang merupakan mubaligh markazi non-Hindustan yang pertama. Beliau mendapatkan chemical engineering di satu yang terkenal universitas di sana. Lalu kemudian untuk melanjutkan pendidikan, beliau melalui beasiswa pemerintah, beliau berangkat ke Perancis pada tahun 66. Pada tahun 69 beliau memperoleh gelar master di bidang ekonomi perminyakan. Lalu beliau memegang berbagai jabatan di pemerintahan. Lalu pada usia 73 tahun, beliau mengusulkan sebuah formula berkenaan dengan penjualan. Beliau menempuh bidang, meraih gelar dokter di bidang teknik kimia di Universitas Indonesia. Beliau memiliki jasa yang sangat menonjol. Pada tahun 73, beliau mengusulkan sebuah formula berkenaan dengan penjualan gas alam cair. Dan formula itu diadaptasi oleh pemerintah. Dan karenanya dalam waktu 25 tahun, pemerintah mendapatkan keuntungan sekitar 110 miliar US dollar. Para Ahmadi senantiasa bersedia untuk mengkhidmati bangsanya. Di Indonesia pun, ada di beberapa daerah yang mereka terpengaruh dengan provokasi para mullah. Tetap saja kita meneriakkan bahwa kita setia kepada negeri, meskipun mereka bersikap. Beliau mendapatkan gelar yang penghargaan yang tertinggi. Pada tahun 2005 beliau mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Naraya, yang mana diberikan kepada orang yang sangat berjasa, dan beliau layak untuk dikuburkan di pekuburan pahlawan. Namun karena beliau untuk itu prosesi pemakaman secara militer itu tetap dilakukan di pemakaman Musian Parung. Beliau sangat pecinta dan beliau sangat memperhatikan keluarga. Ayah beliau menasihatkan untuk senantiasa memperhatikan keluarga dan beliau selalu amalkan itu. Dan beliau sangat menghormati para mubaligh. Saudara beliau, Basit Sahib juga adalah seorang mubaligh dan juga Amir Jemaat Indonesia. Dengan karyawan pun, dengan bawahan, beliau sangat berlaku dengan baik. Karyawan beliau mengatakan bahwa saya diurus oleh beliau selama dari umur 9 tahun dan beliau membiayai pendidikan saya karena mendapatkan perlakuan yang baik dan telah membaca buku Masih Muda Islam. Saya baiat masuk jemaat dan almarhum sangat dermawan. Beliau senantiasa memperlakukan sama kepada setiap orang dan beliau tidak pernah membanggakan diri dan tidak juga membanggakan jabatannya. Ada seorang mantan karyawan beliau di GAS bahwa almarhum adalah seorang yang cerdas dan gigih dan beliau seorang pejabat yang terkenal, namun beliau rendah hati. Dan beliau sangat mencintai khilafat dan jemaat. Kapanpun jemaat membutuhkan bantuan atau menghadapi kesulitan, almarhum menolong dengan penuh ketulusan. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat ketika berkunjung ke Indonesia, beliau tinggal di rumah almarhum. Dan ketika bekerja di PNS, beliau tidak pernah menyembunyikan bahwa saya Ahmadi. Meskipun banyak penentangan, tapi beliau tidak pernah menyembunyikan identitas bahwa saya seorang Ahmadi. Beliau sangat rajin menablighi kawannya dan dikenal sebagai seorang Ahmadi yang terkenal. Suatu ketika ada seorang CEO mengatakan kepada menteri bahwa pengerjaan dam air dan kondisinya
seperti ini terpaksa mematikan listrik, lalu Pak Menteri yakin dengan doa dan memerintahkan, pergilah kepada Pak Koyum, katanya. Lalu orang itu datang ke rumah menemui Pak Koyum untuk meminta pertolongan. Tulislah kepada khalifah, kata Pak Koyum, kepada khalifah kami. Lalu ditulislah surat kepada khalifah kami, kepada Huzur pada saat itu. Lalu pada keesokan harinya hujan besar sehingga dam itu dapat penuh dengan air. Beliau di dalam pembangunan kompleks di Parung mendapatkan beberapa kendala pada saat itu. Ra'isul Tabligh pada saat itu, Mahmud Ahmad Cimat Sahib, beliau almarhum mengatakan, tidak perlu khawatir. Saat itu ada kendala kesulitan uang. Almarhum mengatakan, saya akan membayar sisa uang yang dibutuhkan untuk pembangunan kompleks ini. Lalu dalam beberapa tahun dibuatlah masjid besar di Parung. Dan beliau pun banyak berperan dalam pembangunan masjid, rumah misi. Ada pengeluarannya diberikan oleh almarhum, biayanya. MTA Indonesia juga segala pengeluaran juga pernah diberikan oleh beliau dan istri beliau. Di Jakarta, rumah beliau pernah digunakan untuk studio MTA. Dan beliau juga pernah membayarkan tunjangan para karyawan MTA pada saat itu. Di Indonesia, pada masa awal hemopetik, klinik itu didanai oleh beliau. Terus sekolah Al-Wahid juga dibangun dengan banyak sumbangan dari almarhum. Di Kadian juga ada guest house beliau. Di Seri Ayub juga beliau pun menyumbang besar untuk pembangunan guest house tersebut. Beliau pun membeli banyak tanah dan memberikan kepada jemaat untuk markaz. Ma'sum Ahmad Sahib, Prinsipal Jamiah Indonesia, menulis, terkadang banyak diskusi yang panjang di Majlis Amilah, namun Amir Sahib yang merupakan adik beliau, adik almarhum, mengatakan, hentikanlah pembahasan ini. Beliau langsung taat kepada Pak Amir, meskipun itu adik beliau. Semoga Allah telah memberikan maghfirah kepada almarhum.